Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Yorika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pesisir Terpadu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas evaluasi 1 kami yang berjudul Potensi dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Andi Ardian, Anggi Dwi, Mawar, Rehanaldi, Romla, saya sendiri Salva Vernisha, Sinta Handayani, dan Tiara Nisa. Baik, selanjutnya masuk ke outline pembahasan kami. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, gambaran umum kawasan, analisis, dan terakhir ada penutup. Baik, yang pertama ada pendahuluan latar belakang, yang mana menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Resmi tercatat bahwa pulau yang ada di Indonesia sekitar 17.500 pulau. Pada tugas kali ini kami mengangkat lokasi studi pada Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU yang merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan daerah pesisirnya, terutama di wisata bahari. Dengan wilayah pesisir, tentunya Kabupaten PPU menghadirkan begitu banyak ekosistem pesisir mulai dari biota laut hingga ekosistem mangrove. Namun demikian, pengelolaan tersebut mengalami berbagai kendala, terutama di segi pembangunan yang berdampak pada sumber daya pesisirnya. Adapun ancaman nyata yang ada yaitu perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konservasi lahan, penebangan hutan mangrove, tumpahan minyak dan pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tangga penduduk. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya arahan yang tepat dalam pengelolaan wilayah di Kabupaten PPU sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir yang terkendali dengan baik. Baik, selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui potensi dan pemanfaatan wilayah pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan yang kedua, merumuskan rekomendasi pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada metode pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama ada survei premier, yaitu merupakan survei yang mencari data langsung berupa observasi pengamatan langsung mengenai data-data lokasi di kondisi existing. Lalu ada survei sekunder, di mana merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan survei sekunder itu berupa data kependudukan, ekosistem pesisir, perekonomian wilayah, dan lain sebagainya. Adapun metode analisis yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif yang merupakan analisis potensi dan pemanfaatan kawasan pesisir yang dilakukan berdasarkan asas pembangunan. Lalu ada juga dilakukan teknik analisis SWOT, di mana strategi dan hasil analisis tersebut dijadikan sebagai acuan rekomendasi arahan pengembangan wilayah pesisir pada pemanfaatan kawasan pesisir ini. Baik, kemudian saya lanjutkan masuk ke gambaran umum. Baik, yang pertama gambaran umum dari topografi kawasan pesisir Penajam Pasir Utara berdasarkan kelas kelerengan dari hasil analisis citra Amsterdam menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dominan dengan kategori datar atau lebih dari 2% yang mencapai 1.581,5 km persegi atau dalam persen 49,7% yang tersebar terutama di Kecamatan Babulu, Waru, Penajam, dan sebagian Sepaku. Dan berikut merupakan peta dari topografi kawasan pesisir Penajam Pasir Utara, didominasi dengan kelerengan datar, di mana kawasan paling datar paling luas pada Kecamatan Penajam dengan luas 588,5 km persegi. Baik, kemudian masuk klimatologi. Menurut pengamatan unsur iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2022, suhu udara rata-rata kelembapan selama 12 bulan yaitu 27,4 derajat Celcius dan rata-rata kelembapan yaitu 88%. Berikut merupakan peta curah hujan pada kawasan pesisir Penajam Pasir Utara dengan curah hujan yang didominasi yaitu 214,5 mm. Baik, kemudian masuk ke kondisi umum geologi kawasan pesisir Penajam Pasir Utara yang terdiri dari 7 formasi bebatuan yaitu aluvium, formasi Balikpapan, formasi Bebulu, formasi Kampung Baru, formasi Pemaluan, formasi Pulau Balang, formasi Tuyu dengan didominasi bebatuan formasi Pemaluan yaitu sebesar 40,91%. Dan berikut merupakan peta geologi kawasan pesisir Penajam Pasir Utara.
Baik, masuk pada oceanografi, yaitu pada gelombang. Pada musim peralihan satu, arah gelombang yang terbentuk sudah lebih dari bervariasi dengan arah terbanyak masih dari arah utara, yaitu 44,44% dengan tinggi dan periode gelombang berkisar pada interval 0,4 sampai 1 meter. Pada musim peralihan 2, gelombang masih dominan dari arah selatan, yaitu 80,77% dengan tinggi dan periode gelombang berkisar pada interval 1,1 sampai dengan 3,2 meter. Masuk pada suhu perairan, yaitu hasil pengukuran suhu di sekitar perairan lokasi studi menunjukkan nilai perbedaan yang signifikan, yaitu 29 sampai dengan 33. Kisaran suhu tersebut merupakan akibat dari kedalaman perairan yang maksimal hanya mencapai puluhan meter. Perairan di lokasi studi merupakan perairan laut dangkal yang proses pemanasannya lebih banyak daripada penyerapan sinar matahari. Selanjutnya masuk pada arus pantai. Berdasarkan bentuk pantai dan area gelombang yang terbentuk, pada lokasi studi menunjukkan bahwa arah arus dan transportasi sedimen akan bergerak sesuai dengan arah dan sudut gelombang pecah yang terbentuk sebagai pembangkit. Untuk arah pembangkitan gelombang dari udara, timur laut, dan timur. Selanjutnya masuk pada ekosistem pesisir. Bisa dilihat tabel di atas. Masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara memanfaatkan hutan mangrove seperti biji atau buah dari tanaman mangrove yang diolah menjadi makanan dan minuman. Beberapa jenis mangrove yang dijadikan bahan makanan diantaranya pipidada, api-api, dan nipah-nipah. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU menyebutkan ancaman terumbu karang di Kabupaten PPU tergolong tinggi hingga sangat tinggi karena adanya pengaruh pencemaran dan sedimentasi dari aktivitas daratan seperti kegiatan industri, penggunaan pupuk perkebunan, kegiatan pertambangan, pelabuhan khusus hingga limbah dan sampah dari aktivitas permukiman. Selanjutnya, padang lamun dan perikanan karang. Padang lamun. Terdapat dua kelompok ekosistem lamun, tepatnya di Kelurahan Penajam. Spesies yang ditemukan yaitu Halodulel uninervis, Halopila ovata, dan Halopila ovalis. Di samping Enhalus acorides, dua kelompok lamun ini diketahui dapat terlihat apabila air surut, dan ada pula yang tetap tergenang ketika air surut. Selanjutnya masuk pada perikanan karang. Ikan indikator merupakan ikan yang menjadi penentu terumbu karang yang erat hubungannya dengan kesuburan terumbu karang. Ikan target lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, ikan mayor, ikan hias, bernilai ekonomis dan dapat dibudidayakan. Selanjutnya di sini ada gambaran umum fisik sarana dan prasarana, di mana yang pertama ada sarana perhubungan, di mana berdasarkan data ASDP Kabupaten Penajam Pasir Utara pada tahun 2023, di dermaga Penajam memiliki penumpang sebanyak 89.368 jiwa dan kendaraan sebanyak 26.202 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana jumlah penumpang yang berangkat mengalami penurunan sebanyak 12.515 penumpang, dan untuk jumlah kendaraan yang berangkat juga mengalami penurunan sebanyak 5.623 unit. Selanjutnya ada sarana perkantoran, di mana bangunan pemerintah atau kantor muspida yang terdapat di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini berpusat di sepanjang jalan Provinsi Penajam, seperti kantor bupati, kantor kejaksaan negara, kantor polisi, dan kantor komando distrik militer atau Kodim. Selanjutnya ada sarana perikanan, di mana di sini untuk menunjang peningkatan produksi penangkapan di laut dan pemanfaatan sumber daya ikan, Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Pasir Utara melaksanakan beberapa program yang dapat direalisasikan. Salah satunya untuk meningkatkan produksi perikanan di laut, maka difokuskan untuk pengembangan pangkalan pendaratan ikan. Untuk mendukung keberadaan ini, maka pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan membangun rumah nelayan sebanyak 15 unit yang dilaksanakan oleh kelompok Tani Karya Jaya. Selanjutnya ada sarana perekonomian, di mana terdapat pasar sebanyak 27 dan pedagang sebanyak 1.789. Lalu terdapat sarana pendidikan, di mana terdapat 54 SD, 28 SMP, 8 SMA, dan 10 SMK. Selanjutnya ada sarana kesehatan, di mana terdapat 40 apotek, 1 rumah sakit umum, 17 poliklinik, 11 puskesmas, dan 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya terdapat sarana peribadatan, di mana berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa Kabupaten PPU ini memiliki sarana peribadatan yang tersebar. Terdapat 323 masjid, 226 musola, 48 gereja Protestan, dan 9 gereja Katolik.
Lalu selanjutnya di sini ada prasarana. Yang pertama ada jaringan drainase, di mana berikut merupakan kondisi existing yang terdapat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana drainase ini ditumbuhi rumput, badan saluran tertimbun tanah, dan saluran yang ujungnya buntu atau tidak menuju badan air penerima. Selanjutnya ada jaringan jalan, di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai 1.371,53 km, di mana 1.224,03 diantaranya adalah jalan kabupaten. Selanjutnya ada jaringan listrik, di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan sebanyak 46.897 dan kapasitas tersambung sebesar 56.740. Baik, selanjutnya ada jaringan telekomunikasi, di mana berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah tower telekomunikasi di Kabupaten PPU adalah sebanyak 132 unit. Sedangkan untuk jaringan air bersih, berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah sebanyak 10.558 pelanggan dengan produksi air sebesar 3.300.815 meter persegi dan kapasitas sebesar 230 liter per detik. Selanjutnya ada gambaran umum kependudukan di Kabupaten PPU, di mana kecamatan yang paling memiliki penduduk paling banyak adalah di Kecamatan Penajam, yaitu sebanyak 20.600 jiwa, lalu diikuti Babulu, Sepaku, dan Waro. Lalu untuk persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten PPU, masyarakat paling banyak mendominasi yang memiliki pekerjaan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 48%. Baik, selanjutnya ada gambaran umum sosial dan kebudayaan, di mana kondisi sosial di Kabupaten Penajam Pasir Utara berupa heterogenitas etnis, di mana masyarakat masing-masing memiliki karakteristik keahlian spesifik yang dipandang sangat menguntungkan bagi pembangun daerah. Seperti suku Pasir memiliki spesialisasi keahlian di bidang kehutanan, suku Bugis ahli dalam bidang bahari dan pertambakan, suku Banjar ahli dalam bidang perdagangan, sedangkan suku Jawa ahli dalam bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada gambaran umum ekonomi. Yang pertama ada aktivitas ekonomi wilayah, di mana dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, dan kegiatan pariwisata. Kegiatan perikanan tangkap memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Kegiatan perikanan tangkap merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Kontribusi hasil tangkapan laut ini adalah penyediaan pangan berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, udang, kepiting, lobster, cumi-cumi, dan beberapa jenis biota laut ekonomis lainnya. Selanjutnya ada kegiatan perikanan budidaya, di mana perikanan budidaya ini merupakan salah satu mata pencaharian yang dilakukan di wilayah pesisir Penajam Pasir Utara. Budidaya ikan seperti ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan kerapu, dan ikan bandeng biasa dilakukan di tembak, kolam, atau keramba air tawar. Hal ini didukung oleh kondisi yang sebagian besar merupakan daerah lahan basah atau rawa. Lalu selanjutnya ada kegiatan pariwisata, di mana Kabupaten PPU merupakan salah satu wilayah yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang. Keindahan alam dan potensi wisata alam yang menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung. Terdapat beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Penajam Pasir Utara seperti Pantai Sipakario, Nipa-Nipa, Pantai Tanjung Junglai, Bendungan Waduk Babulu, dan Jembatan Dermaga Pantai Tanjung Junglai. Baik, selanjutnya ada gambaran umum komoditi unggulan, di mana berdasarkan hasil dari PDRB Kabupaten Penajam Pasir Utara, masyarakat banyak yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 25% pada tahun 2020 dan 23% pada tahun 2021. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati urutan kedua dengan 21% pada tahun 2020 dan 22% pada tahun 2021. Baik, selanjutnya masuk pada gambaran umum ekonomi, yaitu pada produksi perikanan pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana hasil produksi terbesar terdapat di Kecamatan Penajam, kemudian disusul oleh Kecamatan Babulu, lalu Kecamatan Waru, dan yang terakhir yaitu Kecamatan Sepaku. Adapun jumlah hasil produksi perikanan pesisir ini senilai 299.541.300. Kemudian masuk pada gambaran umum kelembagaan, di mana terdapat satu lembaga yang menaungi permasalahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu
Pokwasmas, di mana lembaga ini memiliki cakupan pengelolaan yang terlalu luas sehingga perlu adanya rekonstruksi kelembagaan agar tugas-tugas pengawasan maupun pengelolaan kawasan pesisir dapat lebih terfokus. Selanjutnya untuk tugas dan fungsi Pokmaswas sendiri, yaitu menginformasikan adanya dugaan pelanggaran di bidang perikanan kepada pengawas atau penegak hukum, kemudian melakukan pemberian sanksi, dan diserahkan kepada pengawas perikanan yang memantau aktivitas kegiatan pengelolaan SDKP. Bagi anggota Pokmaswas sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dilarang menghakimi pelaku operasi pengawasan secara mandiri, menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas untuk kepentingan pribadi. Kemudian masuk pada analisis. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis potensi fisik wilayah pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana pada analisis ini kami menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dari keempat analisis tersebut diberikan beberapa strategi. Yang pertama yaitu pola pasang surut yang baik dapat mempengaruhi kegiatan perikanan maju sehingga tingkat perekonomian masyarakat juga tinggi. Untuk strategi yang kedua yaitu memiliki sarana penunjang perikanan yang memadai dapat meningkatkan produksi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pembangunan infrastruktur pangkalan pendaratan ikan guna menunjang kegiatan perikanan di wilayah pesisir. Kemudian, memanfaatkan infrastruktur pelindungan pesisir. Dan yang terakhir yaitu peningkatan perbaikan pembangunan PPI guna mendukung fasilitas yang lebih baik dan mendorong produksi perikanan di wilayah pesisir. Selanjutnya ada analisis potensi sosial wilayah pesisir, yaitu masyarakat Penajam Pasir Utara memiliki potensi pada aspek sosial, yaitu kependudukannya berupa heterogenitas etnis masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara yang memiliki keahlian spesifik yang dipandang menguntungkan bagi daerah, dan terdapat suku-suku yang memiliki keahlian khusus pada bidangnya. Nah, selain itu terdapat potensi lainnya seperti perubahan sosial dan kecepatan kemajuan dalam bidang perbangunan. Nah, berdasarkan potensi yang dimiliki, pengembangan pada kondisi sosial yaitu pengembangan pada teknologi, permodalan sarana, prasarana penunjang, dan akses pasar sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada. Selanjutnya ada analisis potensi ekonomi wilayah pesisir. Berikut merupakan tabel identifikasi SWOT dari isu strategis, potensi, dan masalah ekonomi wilayah pesisir Penajam Pasir Utara atau PPU sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis potensi kelembagaan. Di PPU terdapat Pokwasmas, yaitu sebagai lembaga yang menaungi permasalahan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, Penajam Pasir Utara itu memiliki potensi untuk mengembangkan kelembagaan khusus sehingga mengelola kawasan pesisir yang lebih terfokus, dan antara lain yaitu kelompok nelayan dan petani pesisir. Kelompok nelayan dan petani pesisir dapat membentuk organisasi sendiri untuk melindungi hak-hak mereka. Dan Pusat Pengelolaan Sumber Daya Pesisir seringkali didirikan oleh pemerintah atau lembaga internasional untuk membantu mengkoordinasikan upaya pengolahan di tingkat regional. Selanjutnya yang terakhir adalah koperasi nelayan. Itu dapat membantu meningkatkan daya tawar ekonomi masyarakat nelayan, termasuk akses ke pasar dan ke pembiayaan. Selanjutnya ada analisis pemanfaatan kawasan pesisir, yaitu dengan pemanfaatan kawasan pesisir dengan kawasan konservasi. Strateginya dari dalam zona lindung, pembentukan kawasan konservasi mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan aspek lingkungan, pengendalian kawasan pesisir dengan pengupayaan penegakan hukum yang mendukung konservasi seperti perburuan liar dan penambangan ilegal. Ekosistem mangrove itu dapat dioptimalkan ekosistem mangrove yang sudah ada dan meningkat dari fungsi kawasan. Melakukan restorasi ekosistem mangrove yang rusak atau terdegradasi dan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem mangrove. Melanjutkan oleh strategi untuk zona budidaya. Yang pertama pariwisata, dan itu mengembangkan destinasi wisata bahari yang dilengkapi sebagai atraksi wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung, pembangunan penanganan sistem informasi pariwisata pesisir, pemeliharaan dan perlindungan pariwisata pesisir termasuk infrastruktur penunjangnya. Lalu peningkatan kemampuan SDM kepariwisataan melalui berbagai kegiatan. Lalu yang terakhir mengembangkan kelembagaan yang mengelola pariwisata pesisir. Lalu strategi selanjutnya
bagian perikanan, yaitu mengembangkan sarana perikanan dan peningkatan SDM, penataan dan pembangunan usaha, mengembangkan pusat produksi dan mengembangkan pusat pemasaran perikanan budidaya. Baik, kemudian adapun rekomendasi berdasarkan hasil potensi kawasan pesisir wilayah Penajam Pasir Utara. Yang pertama yaitu pengadaan program pemeliharaan kawasan konservasi dan ekosistem mangrove untuk menjaga dan melestarikan kawasan lindung di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua, pemberian aturan ketat mengenai pembangunan dan pemanfaatan wilayah pesisir agar membatasi pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan wilayah pesisir. Yang ketiga, pengadaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia wilayah pesisir agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang keempat, yaitu pengembangan kawasan wisata pesisir untuk meningkatkan branding wilayah pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu pengembangan teknologi inovasi dalam kegiatan sektor perikanan untuk mengoptimalkan hasil produksi perikanan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian masuk ke pembahasan penutup. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan laporan yang berjudul Potensi dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang pertama, adapun potensi wilayah pesisir Penajam Pasir Utara meliputi potensi fisik berupa kondisi topografi yang relatif datar, tingkat kelembaban yang cukup ideal, pola pasang surut yang baik, dan memiliki sarana penunjang seperti sarana perhubungan, perkantoran, dan sarana perikanan yang telah memadai. Potensi sosial berupa kondisi penduduk heterogenis etnis yang memiliki keahlian spesifik yang dipandang menguntungkan dan terdapat suku-suku yang memiliki keahlian khusus pada bidangnya. Potensi ekonomi berupa terdapat objek wisata alam kawasan pesisir berupa pantai dan terdapat produksi perikanan yang menjadi komoditas unggulan pada kawasan pesisir PPU. Dan untuk kelembagaan terdapat potensi untuk mengembangkan kelembagaan khusus kawasan pesisir lebih besar seperti kelompok nelayan dan petani pesisir, pusat pengelolaan sumber daya pesisir, dan koperasi nelayan. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan potensi pada kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka didapatkan rekomendasi pemanfaatan wilayah pesisir meliputi pengadaan program pemeliharaan kawasan konservasi dan ekosistem mangrove, pemberian aturan ketat mengenai pembangunan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pengadaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia wilayah pesisir, pengembangan kawasan wisata pesisir, dan pengembangan teknologi inovasi dalam kegiatan sektor perikanan. Kemudian terdapat saran yang terdiri dari dua, yaitu kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Saran untuk pemerintah daerah yang pertama menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan kawasan pesisir. Yang kedua menyediakan sumber daya dan dukungan finansial untuk implementasi kebijakan. Yang ketiga bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk saran kepada masyarakat, yang pertama, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan pesisir. Dan yang saran terakhir yaitu menerapkan praktik-praktik berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.